Pendidikan Indonesia kurang sangat. Apa maksud dia? Berbanding dengan beberapa negara-negara lain yang dekat-dekat Indonesia, Malaysia lah atau Singapura, Indonesia tak ini. Dari segi apa? Pendidikan. Gua kagum sama kontennya Bang JS Khairan yang menjelaskan bahwa di Malaysia setiap pelajar itu diberikan kurang lebih 400.000. Tapi sayangnya kita juga salah satu negara dengan performa yang paling rendah. Assessment Indonesia itu ranking 62 dari 70 negara. Jakarta usia 15 tahun dan ternyata anak-anak di Jakarta itu ketinggalan 128 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan disebutkan bahwa Indonesia itu ketertinggalan pembelajarannya 128 tahun. Hah? Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Ini ada salah satu cuplikan podcast yang saya tengok daripada orang Indonesia dan juga orang Malaysia. Dan orang Indonesia ini namanya adalah Kadam Siddiq. Nah, kalian ada yang tahu? Nah, beliau sekarang ini tengah melanjutkan studinya di salah satu university Malaysia. Saya cari tahu ya, ternyata follower dekat TikToknya ini lumayan banyak juga ya, 6 juta. Bukan biasa-biasa ya. Dan saya cari tahulah dekat Google kan. Oke, ternyata beliau ini adalah seorang pendakwah muda dan juga konten kreator dan sekaligus pengusaha asal Indonesia. Dalam video ini dia menceritakan tentang pendidikan ya. Katanya di sini pendidikan di Indonesia itu jauh tertinggal daripada negara-negara lain, termasuk daripada Malaysia dan juga Singapura. Saya pun ada pernah tengok kan satu cuplikan video yang mengatakan pendidikan di Indonesia itu ketinggalan 128 tahun daripada negara-negara lain. Mungkin saya boleh katakan betul juga. Ada saya tengok ya banyak sekali berkeliaran dekat FYP itu bahwa kalau untuk pelajar-pelajar sekolah yang ditanyakan macam 6 ditambah 10 dia masih boleh jawab 60. Nah 2 ditambah 2 dia jawab 50. Nah saya pun rasa sampai sebegitunya padahal sudah umur dia 10 tahun ke atas. Oke teman-teman, kita dengarkan apa yang dikatakannya terlebih dahulu. Pendidikan Indonesia kurang sangat. Apa maksud dia? Berbanding dengan beberapa negara-negara lain yang dekat-dekat Indonesia, Malaysia lah atau Singapura, Indonesia tak ini. Dari segi apa? Pendidikan. Tidak subjek. Coba tengok university lah atau apalah. Tapi saya macam ada kenalan yang macam ambil medik pergi Indonesia. Kan? Yeah, maybe UNER. It's a good university. I mean, secara general, Indonesia, Malaysia secara pendidikan tak ini. Tapi dahulu alasan saya bukan karena Indonesia it's not that good. Okay. Tapi karena saya nak keluar. Nak merasa hidup. Continue. Saya nak merasa berjumpa dengan orang-orang luar, berjumpa dengan manusia-manusia baru. Sebab ya kita mendapatkan pelajaran begitu banyak ketika berjumpa dengan orang-orang baru. Nah, dari kecil abang-abang saya dahulu pergi Azhar, lalu pergi sini pula UIA. Abang-abang saya pula di UIA. Oh ya? Ya, dua. Ya? Okey. Lalu saya nak begitu pula. Saya nak keluar. Sejak kecil saya nak keluar. Ini saya cakap kepada Abu ya. Saya Stop cakap jap. okey. Sebab kalau Kadam cakap nanti kamera akan tungkar sana. So, okay, boleh continue. Okey. Abuya cakap, "Nak, kamu mau kuliah di mana?" Saya cakap, saya nak kuliah di luar negeri. No, jangan. Di Indonesia saja. Indonesia saja. Kenapa? Tak tahu. Mungkin sebab Sayang. Bungsu lah. Bungsu lagi ketat. Ya. Akhirnya saya nak keluar tak boleh izin.
Oke lah. Sebenarnya saya dalam hati menangis. Saya dalam bilik menangis lah. Akhirnya saya nak masuk lagi kuliah ke Jogja. Minta izin kepada orang tua. Beda provinsi tuh ya. Saya Jauh ke? Jawa, tapi Jawa yang jauh dari rumah. Beda negeri Bukan ya. jauh ke Jauh, Jogja? jauh. Berapa jauh tu? Dari rumah mungkin 8 jam, 9 jam lah. Oh, boleh lah bawa kereta. Boleh. 8 jam Tak bagi. Jogja pun tak boleh. Jogja tak boleh, tak bagi. Masa ni umur berapa nak untuk degree ke maksudnya? Untuk degree. Akhirnya saya request lagi. Baiklah, kalau Jogja tak boleh, saya nak Malang. Malang dari rumah maybe 2 jam, 3 jam. Tak bagi. Tak boleh juga. Kenapa Tak boleh bagi juga. semua? Akhirnya Malang. Kemudian saya request Surabaya baru boleh. Baru bagi. Oh, Surabaya lagi dekat. Dekat, maybe 1 jam je. Hmm. Tapi keinginan untuk keluar tuh masih ada lah. Cuman waktu itu ketika saya sedang berada di Surabaya, saya buktikan saya tak nakal. Saya boleh cari makan sendiri, alhamdulillah. Oh ya? Ya, alhamdulillah boleh makan sendiri. Kita tetap belajar, kita tetap cari ulama untuk talaqi. Ush. Kita tetap semangat untuk belajar agama, alhamdulillah. Kita tetap suka baca. Kita tetap suka selesa lah untuk belajar agama ini, alhamdulillah. Dari itu Abuya mulai longgar, mulai dah bagi. Sekarang bila saya izin kepada orang tua, insyaallah tanggal sekian saya nak ke sini. Dah berangkat je. Saya nak ke Uzbekistan, berangkat je. Maksudnya Takut at that lagi. time fikiran Abuya adalah takut-takut Husain ni dia tak boleh jaga diri. Itu sebab dia. Ya. Sekarang misal November insyaallah saya dah ke Hong Kong. Ya. Ada bagi talk lah kepada Indonesia. Teman-teman Indonesia yang ada di Ush. Hong Kong. Hong Kong Hong Kong. Sampai macam Alhamdulillah. tu sekali Iya. Dan maksudnya alhamdulillah boleh dapat izin. Lalu kenapa saya pilih Malaysia? Sebab yang saya pikirkan pertama kali dulu abang saya ada di sini. Tapi itu bukan semata-mata. Bukan tujuan pertama. Saya tetap cek bagus tak university ini. Saya datang berkali-kali ke Malaysia, saya tengok university ini. Bagus tak? Saya tengok. Okay, sorry guys, mesti marah gila diorang ni. Buat bertenang, tarik nafas, relax. Sebab kita nak tanya soalan yang kita terlepas tadi. Sebelum masuk datang sini tu kan, kat Indonesia, dekat Surabaya, belajar apa? Hadis. Kenapa pilih hadis? Sebab saya kira itu adalah kita sudah jatuh cinta dengan ilmu agama. Kita sudah belajar agama yang serius. Saya cari subjek mana yang paling murni. Yang fokus. Apa maksud murni? Subjek-subjek yang lain tuh tak murni, tak fokus di agama. Misal pendidikan agama Islam. Okay. Itu tak fokus pada satu subjek. Saya nak yang fokus pada satu subjek. Murni tu maksud dia fokus Pure. Oh. Satu takhasus yang pure. Faham? Lalu ada 2 di sana. Quran dan hadis. Saya daftarlah 2, saya masukkan 2. Ya, masuk hadis. Akhirnya saya masuk. Cukup panjang juga ya pembicaraannya. Itu tadi ternyata beliau ini memang betul ya belajar agamanya kuat dan memilihnya Malaysia tadi tuh untuk melanjutkan universitinya disebabkan abang-abang dia pun dulu sebelum-sebelumnya melanjutkan studi universitinya di Malaysia ini. Oke teman-teman, nah korang ada yang kenal tak? Ini namanya Kadam Siddiq. Cukup famous juga ya. 6 juta follower dekat TikTok ya. Oke, terbaik ya. Ternyata bukan hanya beliau ini saja. Saya tengok ya ramai artis-artis di Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia tuh banyak yang melanjutkan ya. Dulu mungkin di Indonesia dia ambil sarjana untuk melanjutkan ke master, mereka pergi ke luar negara, termasuk yang lebih banyak, yang paling banyak saya tengok kan, mereka melanjutkan ke Malaysia. Itulah karena ada alasan di sini dia tengok bagus ya. Malaysia University adalah antara yang terbaik di dunia tau. Luar biasa ya. Oke, terbaik. So, kita lanjut lagi ke video seterusnya. Jom. Katanya kuliah di Indonesia sama Malaysia nggak ada bedanya. Bener nggak ya? Yuk cek faktanya.
Dari ranking, universitas swasta di Malaysia ada di posisi 251 sampai 661 dunia. Sementara di Indonesia ada di 1000 sampai 1700 dunia. Bedanya lumayan jauh ya. Di Malaysia, kurikulumnya udah standar internasional. Jadi, kamu bisa dapat dual degree dari UK, Australia, atau China. Sementara di Indonesia masih pakai standar nasional. Kuliah di Malaysia cuma 3 tahun, sedangkan kalau di Indonesia rata-rata 4 tahun. Kalau ngomongin biaya, ternyata kuliah di Malaysia mulai dari 50 sampai 250 juta. Sedangkan di Indonesia bisa sampai 350 juta buat universitas swasta. Di Malaysia ada beasiswa sampai 100% untuk mahasiswa internasional. Sementara di Indonesia beasiswa dari universitas lebih fokus ke mahasiswa kurang mampu dan harus cari sendiri di luar kampus. Jadi masih yakin kuliah di Indo itu sama aja kayak di Malaysia? Mau tahu lebih lanjut? Komen di bawah yang tertarik untuk kuliah di Malaysia. Gua mau sedikit perbandingan antara tugas kuliah gua di Malaysia sama tugas kuliah gua di Indonesia. Yang pertama, tugas kuliah di sini penilaiannya lebih detail, guys. Rata-rata tugas gue di sini adalah analisis jurnal. Mungkin analisis jurnal udah nggak asing di Indonesia, tapi nggak dengan sistem penilaiannya. Jadi di sini setiap mata kuliah itu ada form penilaiannya. Misal ada nilai 1 sampai 5 gitu. Kalau misal analisis lu menggunakan sumber yang tepat, kemudian memakai argumen yang konsisten, kemudian juga tulisannya rapi, lu bisa tuh dapat nilai 5. Terus kalau misalnya yang kurang gimana? Dapat 4. Kalau misalnya ada yang kurang lagi 3 sampai dengan 1 kalau lu nggak ada kriteria-kriteria tersebut di dalam tugas lu. Jadi gua kalau nggak bener, kalau gua acak-acakan nugas, gue takut dapat nilai 1 bro di sini. Tapi kalau di Indo kita kayak bodo amat nggak sih pakai ChatGPT, orang nggak dicekin ini gitu kan. Yang kedua, setiap matkul udah disusun dengan rapih tugasnya per bulan. Jadi nggak ada tuh yang namanya lu dikasih tugas sesuai dengan mood dosen lu mau ngasih tugas apa gitu. Terus di sini adalah satu matkul 4 sampai 5 tugas wajib per semester. Itu belum ditambah tugas-tugas tambahan. Jadi ya udah tugas lu tok sesuai dengan struktur tugas yang ditentuin gitu. Yang ketiga, tugas lu dituntut untuk perfect dan teliti setiap tugasnya. Jadi lu nggak bisa tuh cuman ngandelin copy paste dan lihat AI buat ngerangkum jurnal. Mau nggak mau lu harus baca tuh jurnal dari atas sampai bawah, kemudian lu analisis. Karena kalau nggak lu analisis, ya lu dapat nilai jelek di situ. Kalau di gua di Indonesia, udah gua udah dirangkumin AI, tinggal parafrase selesai. Akhirnya apa? Kita itu nggak biasa dengan sesuatu yang berat gitu. Makanya banyak dari mahasiswa kita itu yang brain rot, baru baca jurnal sedikit, udah ngantuk, udah bad mood. Meskipun harapan lama sekolah Malaysia juga sedikit lebih tinggi, yaitu 13,5 tahun dibandingkan Indonesia yang 12,9 tahun. Nah, dalam hal pendapatan nasional bruto atau PNB, per kapita, Malaysia tercatat sebesar 27.227 USD atau setara dengan 421 juta rupiah dengan kurs 15.500 rupiah per USD-nya. Sedangkan PNB Indonesia itu sebesar 11.256 USD atau sekitar 174 juta. Secara keseluruhan, Malaysia unggul dalam hampir semua indikator utama daripada negara kita Indonesia, geng. International health insurance is widely accepted. Gue kagum sama kontennya Bang JS Khairan yang menjelaskan bahwa di Malaysia, setiap pelajar itu diberikan kurang lebih 400.000 untuk membeli buku bacaan apa aja. Nah, di waktu yang sama, gue miris ketika melihat ternyata banyak universitas di Indonesia yang mengenakan tarif bagi orang yang masuk ke perpustakaannya, tapi dia bukan bagian dari kampus tersebut. Jadi lu bayangin misalnya ada pelajar atau orang yang gak berkesempatan untuk menjadi mahasiswa, lalu dia mau belajar melalui buku, tapi nggak dapat akses karena dia harus mengeluarkan uangnya demi bisa masuk ke dalam perpustakaan itu. Dia nggak bisa minjem lagi. Jadi tolonglah pemerintah, kalau misalnya memang mau meningkatkan literasi, ya jangan cuma formalitas gitu mengadakan kegiatan literasi di sekolah. Tapi ternyata buku-buku itu sulit untuk diakses, sehingga buku-buku yang berkualitas itu cuma bisa dibaca oleh mereka yang memang memiliki finansial yang bagus dan memiliki privilege. I
I'm from Indonesia and I've lived in Malaysia for 4 years. It's the fact that in Malaysia, there's a lot more cultural diversity compared to Indonesia. Because Indonesians, everybody is Indo, you know. Whereas in Malaysia, you have Chinese Malays, Indian Malays, and then like Malayu people as well. So there's like this trifecta of cultures and sometimes even more that come into play. And so you could go to one neighborhood and it's like the Chinese neighborhood, and then you have the Chinese food there. Sometimes you go to an Indian neighborhood, and then sometimes you go to like a mamak place, and there's just so many different cultures all working together, fusions of dishes and stuff like that. And I find that really cool because everybody kind of sees something good that another culture is doing, and they kind of try to adapt it to their own. And in that way, everybody kind of collaborates, even though they might not do it intentionally. But it's really cool to see like that sort of combination and mesh of different cultures, flavors, you know, ideas coming together. I think the best thing about Malaysia is the people and the food and the proximity to my family, and it's just a great place to live because, well, lots of great beaches, you know, great tourism areas, so much to explore, you know, haven't even touched the tip of the iceberg. Do you need me to answer this? As an Indonesian, really? Come on. For all my Malaysians, you guys are great food. But like Indonesian food, number one, always. But but it's all respect, of course. I have some Malaysian friends who, you know, there's a whole rivalry between Indonesian food and Malaysian food. But at the end of the day, it's all respect because our cultures are just so similar, and we both believe in like the same things, and we both are just trying to work our way in this world. And so everybody's accepting, and it's nice to be able to represent Indonesia in a sense. I like saying tak apa, you know, like it's alright, tak apa, because it's a really casual way of saying you just chill, you know, it is what it is. Bedanya itu kalau tentang university, Malaysia itu sudah diakreditasi internasional ya. Maksudnya standar internasional. Tapi kalau Indonesia masih lagi standar nasional. Nah, itu kenapa orang-orang berlomba ke Malaysia ini, apalagi orang-orang yang sudah terbuka pikirannya ya untuk menerima semuanya daripada negara-negara lain. Nah, di Malaysia ini juga mereka boleh mendapatkan kawan-kawan dari macam-macam negara ya. Nah, kalau di Indonesia rata-rata sana yang berkuliah ya orang Indonesia sendiri. Jarang lah, tapi memang ada juga orang-orang luar negara beberapa saja. Tapi di Malaysia ini mostly banyak juga ya pelajar-pelajar daripada luar negara lainnya menuntut ilmu di sini. Oke teman-teman, nah di sini ada satu video lagi ya. Saya menarik juga untuk kita reaksikan. Katanya kualitas pendidikan Indonesia ketinggalan 128 tahun. Woi, sudah zaman bila itu 128 tahun ya. Oke, kita tonton dulu videonya apa yang dikatakannya ya. Nah, kalau kita bicara perbandingan sedikit dengan beberapa negara maju. Iya. Kamu melihat kualitas pendidikan kita seperti apa? Saya pernah baca penelitian dari waktu itu jadi salah satu literatur yang perlu dibaca pas saya kuliah S2 Pak. Dan disebutkan bahwa Indonesia itu ketertinggalan pembelajarannya 128 tahun. Ah? Jadi, kita itu 128 tahun tertinggal dengan negara-negara maju. Dibandingkan dengan negara-negara maju. Jadi situ judul buku dan penelitiannya itu Schooling but not learning. Jadi ke sekolah tapi tidak belajar. Itu judul penelitiannya. Pengertiannya apa itu? Jadi di situ dibuktikan bahwa tadi ya masalah akses itu menghambat juga bagaimana anak-anak bisa pergi ke sekolah, masalah guru gitu ya. Misalnya anak-anaknya sudah semangat untuk sekolah tapi gurunya absen, itu kan juga jadi pertanyaan. Dan yang ketiga, kalaupun ada guru sekolahnya mungkin terfasilitasi secara sarana dan prasarana, pembelajaran di kelas itu basisnya masih hafalan. Jadi basisnya hafalan, anak-anak juga mungkin lebih ya belajarnya itu klasikal gitu ya. Template kita ngajarin apa yang ada di buku teks dipindahkan ke catatan murid, kemudian dijadikan bahan ulangan dan sebagainya. Nah, jadi pembelajaran yang seperti itu dirasa dan dinilai tidak membuat anak benar-benar memahami apa artinya belajar gitu.
Nah, dan dari penelitian tersebut kemudian disimpulkan bahwa kalau kita mau mengejar ketertinggalan kita, itu 128 tahun lamanya. Itu artinya kan mau bikin kami putus asa, berarti nggak kekejar itu sampai aku mati ya. Semoga masih ada harapannya ya, Bang Sejauh Andi. itu ya, nanti cerita bagaimana mendekatkan Iya. agar jarak 128 itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. 4 kali 8. Pas, Pak. 3 kali 7. 3 kali 7. 3 kali 7. 24. Salah. 3 kali 32. Salah. Enggak, 22. Jakarta ada di provinsi apa? Papua. Ah, yang bener. Jawa Timur. Terima kasih sudah menjawab. Salah. Jakarta ada di provinsi apa? Jawa Barat. Jawa Barat. Terima kasih sudah menjawab. Salah. Jakarta ada di provinsi apa? Yogyakarta. Eropa. Eropa. Jawa Barat. Jakarta. Jawa Barat. Provinsi Jawa ada Barat. apa aja, Cik? Jawa Timur. Jawa Barat. Yogyakarta. Bali. Jawa Barat. Jadi namun. Jawa Timur. Terima kasih Jakarta sudah ada menjawab. di provinsi apa? Bekasi. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 10 berapa? 60. Separah inikah anak SMA di Indonesia? Kalau udah jawab boleh minggir aja langsung ya, kayak Hanif tadi. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. 32 dibagi 4. 10 dibagi 5. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5. 12. Tadit 12. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Menurut pendapat saya, pertanyaan tadi sangatlah mudah. SD pun bisa menjawab itu. Teman-teman harus rajin belajar ya, biar teman-teman jadi anak yang pintar dan hebat. Apakah teman-teman setuju? Kalau setuju, komen setuju. Dan silahkan share video ini seluas-luasnya untuk membantu generasi muda yang ada di Indonesia. Salam satu keluarga. Culture shocknya itu adalah para pemuda di sana. Kenapa saya bilang para pemuda? Karena kalau dibandingkan pemuda Singapura dengan pemuda Indonesia, itu jauh. Khususnya dalam kedisiplinan waktu. Saya kemarin ada mengunjungi Nanyang Technological University, kampus terbaik ketiga di Singapura. Saya melihat di sana perbandingannya, khususnya mungkin dengan Aceh ya. Pemuda Aceh dan pemuda Singapura di sana itu jauh, khususnya dalam waktu. Mungkin kalau di Aceh kita kumpul jam 2, kumpulnya jam 3, jam 4 baru sampai. Ya. Betul ya? Karena memang lingkungan. Semua itu faktor lingkungan, betul. Iya, betul. Ya, kalau di Singapura mereka masuk kelas jam 2 misalkan. Ya mereka jam 1, jam setengah 2 itu udah di sana. Karena memang mereka itu disiplin banget terhadap waktu. Bahkan sekelas Malaysia, mereka juga kedisiplinannya itu bagus. Kan Indonesia dan Malaysia ini kadang ada ya isu-isu di sosmed itu mereka kadang cocok gitu ya. Nah, saya lihat ya mereka itu jujur nih masih bagus di sana gitu untuk kedisiplinan waktunya, khususnya di Kuala Lumpurnya ya kemarin. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.